Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya pada persamaan kuadrat bagian yang kedua. Lanjutkan lagi ya, kita mengacu kepada materi yang sebenarnya, yaitu persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat adalah persamaan yang variabelnya memiliki pangkat tertinggi sama dengan 2. Ini yang dimaksud. Variabel tertinggi pangkat 2. Ini pangkat 1. Ini A dan B dinamakan koefisien, C dinamakan konstanta, X dan X ini dinamakan variabel. Jadi kalau persamaan kuadrat, variabel pangkat tertingginya 2 dan A tidak boleh sama dengan 0. Kalau A sama dengan 0, berarti nanti ini hilang, jadi pangkat 1 jadinya. Paham ya? Kemudian kita lihat secara umum persamaan kuadrat terbagi menjadi 4, yaitu persamaan kuadrat biasa seperti ini. Persamaan kuadrat biasa yang nilai A-nya sama dengan 1. Yang kedua, persamaan kuadrat murni. Persamaan kuadrat murni adalah persamaan kuadrat yang nilai B-nya sama dengan 0, berarti tidak ada B, yang ada cuma A dan C. Yang ketiga, persamaan kuadrat tak lengkap, tidak lengkap, C-nya 0, berarti tidak lengkap. Yang keempat, persamaan kuadrat rasional seperti ini. Ya, persamaan kuadrat rasional. Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dengan A per B, di mana A dan B bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Itu dipelajari sendiri, sudah pernah. Kita lanjutkan. Menentukan himpunan penyelesaian, saya singkat dengan HP, dari persamaan kuadrat. Yang pertama kita bahas dengan cara pemfaktoran. Contohnya seperti ini. Tentukan himpunan penyelesaiannya. Ya, ingat cara pemfaktoran, berarti kita mengacu pada pemfaktoran. Kita mulai X kuadrat plus 7X plus 10 sama dengan 0. Ini ada A, ada B, ada C, berarti kurungnya 2. Depan kali depan sama dengan depan, belakang kali belakang sama dengan belakang. 7X dari mana? Ini tinggal depan kali belakang, belakang kali ini dijumlahkan. X kali 5, 5X. 2X kali 2 kali X, 2X dijumlahkan hasilnya 7. Kemudian kurung yang depan diambil, X plus 2 sama dengan 0. Kurung yang depan disamakan dengan 0, sehingga X sama dengan min 2. Min 2 dari mana? Ini plus dipindah luas jadi min. Begitu juga untuk mencari X yang kedua, berarti kurung yang kedua, X plus 5 sama dengan 0, X sama dengan min 5. HP-nya, himpunan penyelesaiannya ditulis. Karena himpunan maka kurung kurawal dileng-leng, kurung kurawal menunjukkan himpunan. Jawabannya adalah min 2 atau min 5. Tidak dibaca min 2 dan min 5, tapi min 2 atau min 5. Lanjut B. Ini lengkap, ada A, ada B, C, kurungnya 2. Kalau depan kali depan sama dengan depan, belakang kali belakang sama dengan belakang, sudah sesuai. Sekarang tengah ini ngeceknya gimana? Depan kali belakang, tepi kali tepi, tengah kali tengah dijumlahkan. Hasilnya sudah sesuai belum? Tepi kali tepi plus 5, tengah kali tengah min 2, berarti plus 3, sudah betul. Sehingga tinggal depan samakan dengan 0, sehingga X sama dengan 2. Yang kedua, belakang, kurung belakang samakan dengan 0, X sama dengan min 5, sehingga hasilnya adalah min 2 atau min 5. Lanjut yang C. C di sini. Ini tidak ada apa? Tidak ada C, berarti kurungnya 2. Kurungnya 1. X kuadrat, ini ada X kuadrat, berarti kan X kali X, ini ada 6X, diambil X-nya 1. Sehingga tinggal X kuadrat dibagi X, X 6X dibagi X, 6. Yang depan disamakan dengan 0, berarti X1 sama dengan 0, atau kurung yang belakang sama dengan 0. Oh maaf nih ya, sama dengan 0 ya ini ya. Sehingga X sama dengan min 6. Saya ulangi, ini bukan 2, salah ketik ya, ini harusnya adalah 0 ya, sehingga
HP-nya adalah 0,6. Sekarang yang D, tidak ada B, berarti kurungnya 2, angkanya sama, tandanya berbeda, seperti tadi. Yang depan samakan dengan 0, berarti X sama dengan min 5. Yang belakang samakan 0, berarti X sama dengan 5, sehingga jawabannya adalah min 5 atau 5. Kita lanjutkan. Contoh yang kedua, kita penerapannya dalam soal cerita. Sebuah persegi memiliki luas 81 cm persegi, maka tentukan panjang sisinya, kemudian kelilingnya. Nah, ini kita gunakan persamaan. Sekarang kita misalkan sisinya itu X, berarti kan luas sama dengan 81, berarti X kali X, berarti X kuadrat sama dengan 1. 81 kita pindah. Nah, berarti ini kan tidak ada B, kurungnya 2, angkanya sama, tandanya berbeda, sehingga X sama dengan 9. Yang satunya ini X sama dengan min 9. Min 9 tidak digunakan karena apa? Jarak itu tidak ada yang min, jarak pasti positif. Jadi panjang sisi persegi adalah 9. Kelilingnya berapa? Keliling persegi ada 4 kali sisi, 4 kali X. X nya 9, jadi 36. Contoh yang ketiga, sebuah persegi memiliki luas sekian, persegi memiliki luas sekian. Jika panjangnya 2X dan lebarnya X-1, maka tentukan nilai X. Kemudian ukuran persegi tersebut dan keliling persegi. Kita mulai. P sama dengan 2X, L sama dengan, ingat ya, ini persegi panjang ya, saya ulangi, salah ya, ini persegi panjang bukan persegi. Panjangnya sekian, lebarnya sekian, luas panjang kali lebar, 2X kali ini sama dengan ini, diselesaikan hasilnya, ini berarti perkalian suku 1 dengan suku 2. Setelah itu persamaan kuadrat ini min 60 dipindah jadi min. Ada A, ada B, ada C. Kebetulan 2, 2, 60 bisa disederhanakan. Kita bagi 2, semuanya dibagi 2, sehingga diperoleh X kuadrat min X min 30. Setelah itu kurungnya 2, karena ada A, ada B, ada C. Kurungnya 2. Depan kali depan, belakang kali belakang sudah sesuai. Sekarang tengah, tepi kali tepi, tengah kali tengah dijumlahkan, sudah sesuai, sehingga X min 6 sama dengan 0, X sama dengan 6. Yang kedua, X plus 5, kurung yang belakang ini ya, X plus 5 sama dengan 0, sehingga X sama dengan min 5. Kenapa min 5 tidak memenuhi? Ya, karena apa? Negatif, jarak tidak ada negatif. Jadi panjang sama dengan 2X, 2 kali 6 sama dengan 12, lebarnya sama dengan tadi X min 1 sama dengan 6, misal sama dengan 5. Keliling persegi panjang 2 kali P plus L, seperti ini ya, bisa diterima ya. Nah, tolong ini dicermati, diulang lagi, diputar lagi ya. Kita lanjutkan. Bentuk umum persamaan kuadrat, kita mencari berapa nilai A, nilai B, dan C. Jika bentuk umum dari persamaan kuadrat ini adalah ini bentuk umumnya. Kalau ini, soal ini dibuat seperti ini, berapakah nilai A, nilai B, dan nilai C-nya? Yang kedua, yang ketiga ini. Jika salah satu akar dari persamaan kuadratnya adalah 3, maksudnya apa? X1-nya sama dengan 3, maka X yang lainnya berapa? Itu ya. Kemudian soal yang kedua ini. Oke. Kita bahas satu persatu dulu ya. Jawaban nomor 1. Nah, dikalikan, ini kan, ini dikalikan, sehingga susunannya ini bentuknya dibuat seperti ini, sehingga diperoleh A nya 1, B nya min 3, C nya 2. Jadi jawabannya sudah ada di sini. Sekarang yang kedua, kita bahas yang kedua. Jika salah satu akarnya adalah 2, dimisalkan X nya itu 2, nah, berarti ini soalnya X diganti dengan 2, diperoleh 4 min 8 C sama dengan 6, min 4 C sama dengan 4. Kalau C sama dengan 4 ya, dengan 4, nah ini sekarang ini yang ketiga, X nya sama dengan 3. Tadi dicermati sendiri ya, sekarang ini. Yes.
Nah, kita lihat ini. C ini kita ganti dengan min 15. Setelah itu kita faktorkan. Setelah kita faktorkan, kita cari masing-masingnya. Kurung yang depan sama dengan 0, berarti X sama dengan min 5. Kemudian kurung yang kedua disamakan dengan 0, berarti X sama dengan 3. Kalau salah satunya sudah diketahui 3, maka X yang lain pasti min 5. Paham ya? Nah, ini yang agak jelimet, agak sulit, tapi bisa kamu pahami. Sekarang yang keempat, berapakah himpunan penyelesaian dari ini? Ya, ini jawabannya adalah min 2 atau min 3. Sekarang yang kelima, berapakah jumlah akar-akar persamaan kuadrat? Berarti X1 ditambah X2 itu berapa jumlahnya? Oke, kita cari dulu. X1 nya min 2, X2 nya 5, jumlahnya berarti X1 tambah X2 seperti 5 sama dengan 3 ya. X1 tambah X2 sama dengan 3, berarti ini jawabannya. Oke, bisa dipahami ya. Nah, yang ketujuh, jika diketahui X1 min 1, X2 3, berapakah nilai B? Nanti X diganti dengan min 1 dan X diganti dengan 3. Kita lihat penyelesaiannya. Jika X diganti min 1, nah, maka diperoleh jawabannya ini. Jika X saya ganti dengan 3, X ini, X di sini saya ganti dengan 3, berarti kan 3 kuadrat ditambah B kali 3 ditambah C sama dengan 0. Selanjutnya kita hitung, ini berarti 9, 3B, nah ini persamaan yang kedua. Kita akan mencari nilai B. Kalau kita mencari nilai B, berarti C ini harus hilang. Supaya hilang diapakan? SPLDV, sistem persamaan linear dua variabel. Maka C nya sama, dikurangi min B, min 3B sama dengan min 4B. C dikurangi C 0. Ini ketemu ini jadinya plus, jadi min 1 plus 9, 8. Kita sampaikan, lah ini sudah terjawab. Yang ke-8, melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, melengkapkan kuadrat sempurna seperti ini caranya. Langkah yang pertama, ini ya, kita lihat ini. Nilai A sama dengan 1. Pindahkan C ke kanan, berarti min 7 dipindah ke kanan. Jadi ini kita selesaikan. Kemudian dari bentuk ini kan diperoleh X min 6, X sama ini kita faktorkan supaya jadikan seperti ini. 7, 9 dari mana? Kan yang dulu sudah nih, min 3 pangkat 2, 9. Nah, ini bentuk lainnya. Jadi jawabannya adalah X kuadrat min sama dengan 14. Untuk menentukan HP-nya kita lanjutkan sebagai berikut. Kuadratnya hilang jadi akar, tapi kalau akar ada plus minus, jawabannya ada 16 itu kan sama dengan plus 4 kali plus 4 juga 16, min 4 kali min 4 juga 16. Jadi jawabannya ada dua alternatif, diperoleh nilai X1 dan nilai X2. Untuk X1 kita gunakan yang plus, untuk X2 kita gunakan yang min, sehingga X1 sama dengan 4, ini min 3 dibilang jadi plus, ke 7. X2 berarti kita pakai yang min 4 ditambah 3 dari mana? Dari ini, sehingga himpunan penyelesaiannya ini. Nah, contoh ya, coba lihat ini. Nah, 7 dipindah dulu jadi min. Setelah itu min 7 kan 0 min 7 kan min 7. Sekarang ini kita jadikan dua kurung, X pangkat 2X pangkat kali belakang kali depan. Sekarang ini yang terakhir adalah min 4 pangkat 2 sama dengan plus 16. Kalau ini jadi plus 16, berarti sebelah sini juga harus kamu tambah plus 16, sehingga hasilnya ini adalah bentuk lain dari I ya. Kalau mencari himpunan penyelesaiannya, kita lanjutkan
kuadrannya hilang, jadi plus minus akar sini sama dengan plus minus 3. Kalau X1 kita pakai yang plus 3, kalau X yang 2 kita pakai yang min 3. Ini min dipindah jadi plus, min dipindah jadi plus, sehingga jawabannya 7 atau 1. Nah, sekarang untuk A, jika A lebih dari 1, nah, berarti kan ini A harus 1, supaya 1 dibagi 2 ya. Kenapa dibagi 2? Karena A harus sama dengan 1. Kita lihat ini dibagi 2 diperoleh, nah gitu kan. Kemudian langkah selanjutnya apa? Konstante dipindah. Nah ini konstante dipindah sehingga diperoleh ini. Setelah itu dibuat kurung. Berapakah ini? Lihat 3 dari mana? 6 bagi 2. Nah, kemudian ini 9, harusnya 9 dari mana? Min 3 pangkat 2. Oke. Kemudian ini kita selesaikan sama dengan 25. Ini adalah bentuk lain dari 2x kuadrat min 12x min 32 sama dengan 0. Kalau kita mencari x1 dari 2, nih kurungnya akarnya kita hilangkan jadi akar, tapi harus ada plus minus. X1 berarti pakai yang plus 5, X2 pakai yang min 5. Ini dipindah jadi plus, ini dipindah jadi plus 3, diselesaikan 8, selesaikan sehingga B-nya ini. Sekarang kita ulangi lagi, kita pahami A3, paham ya, A3. Langkah selanjutnya konstanta kita pindah dulu. Setelah itu dibagi dengan 3. Kenapa bagi 3? Karena ini A-nya 3, bagi 3, bagi 3. Ingat dibuat kurung-kurung. 4/6 dari mana? Ini 14/3 dibagi 2 sehingga diperoleh 14 bagi 6. Ini pangkat 2 hasilnya ini ya, 14 kuadrat sekian, 6 kuadrat sekian. Atau nah, oke, paham ya ini ya. Cari X1 16 dikurangi 14/6 sama dengan ini. X2 kita pakai yang min 16/6 dikurangi 14 sama dengan HP-nya ini. Sekarang kita lanjutkan. Belum paham juga, kita mulai lagi kan. Perhatikan ini ya, paham ya ini ya. Penyelesaiannya depan pangkat 2, ini pengi hasilnya ini sama dengan ini ya. Kalau kita gunakan angka berarti ini dari 6 dari 9 ya. 5 dari mana? 10 pangkat 2. 25 dari mana? 5 pangkat 2. Mengarah ke tadi ya. Sekarang ini berapa di ini? Dibagi dari ini ya, 16 bagi 2 8. Berapa ini? 64. Next kita ikuti lagi ini. Berapa di sini? Ingat di sini adalah 5/3. Di sini jadi berapa? Ini kan dibagi 2, jadi 5/6. Ini jadi berapa? Nah, itu jelasnya ya. Kita teliti coba ini. Dipindah dulu. Nah, ini jadi berapa? 1 dari mana? Pangkat 2. Ini jadi berapa? 1 kuadrat sehingga diperoleh. Nah, kita tambah ini hasilnya 25. Kalau kita lanjutkan seperti ini. Ini adalah senilai ya. Oke, kita lanjutkan ini. Kuadratnya hilang jadi plus minus. X1 sama dengan kita pakai yang 5 plus. X2 kita pakai yang min. 1 dari mana? Ini min 1 dipindah. Min 1 dipindah. Sehingga HP-nya adalah sekian. Kita lanjutkan. Ini jadi 3 bukan 1. Langkah pertama dipindah dulu konstantannya. Setelah itu dibagi 3. Semuanya dibagi 3. Terus dibuat kurung. Ini jadi berapa? 14/3 bagi 2. Jadi nah 14/6 ini juga sama.
disederhanakan boleh 14 dengan 7, 14 dengan 6 bagi 2, 7 per 3. Ini 7 per 3 pangkat 2 berarti 49 dibagi 9. 7 pangkat 2 ini 3 pangkat 2 ini ya. Kalau diselesaikan 25. Ya, 20 dari mana? Dari ini loh. Ini disamakan penyebutnya. Ini kali 3 24. 24 ini sama dengan 25. Kenapa 25? Karena 49 dikurangi 24 ya. Diselesaikan seperti ini. Paham ya? Jadi ini senilai. Ini soalnya kalian jawab. Alternatifnya opsinya ada A, B, C. A, B, C, A, B, C. Tidak saya kasih D. Oke, bisa diterima dan dicoba. Tidak boleh kamu tinggalkan. Kalau sulit maka lebih baik kamu coba. Itu adalah kunci yang paling bermanfaat. Terima kasih Anda sudah sampai pada persamaan kuadrat bagian yang ketiga. Tapi ini kita tunggu part yang selanjutnya. Kita akhiri pertemuan ini, semoga bermanfaat. Jika Anda kesulitan bisa bertanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.